Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dan saya masih tetap mengajak kita untuk belajar dari tabernakel Musa, saudara. Nah saudara, dimanapun bangsa Israel berhenti untuk berkemah di padang gurun, maka di tempat itu tabernakel harus dipasang juga, saudara. Dan saudara, pada waktu memasang tabernakel, maka Tuhan punya satu ketentuan, yaitu dimanapun tabernakel dipasang, maka pintu gerbangnya harus menghadap ke sebelah timur. Nah, mengapa saudara pintu gerbang tabernakel harus selalu menghadap ke sebelah timur? Banyak penafsiran tentang hal ini, saudara. Termasuk dalam Yeskiel pasal 43 ayat 2 dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan datang dari sebelah timur. Saya percaya kenapa pintu gerbang harus menghadap ke sebelah timur, supaya kemuliaan Tuhan masuk, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi kita waktu kemuliaan Tuhan bersemayam di tabernakel, saudara? Saya percaya hal ini bisa dijelaskan dari Kejadian pasal 3 ayat 24. Saudara, dalam Kejadian pasal 3, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di ayat 24-nya Tuhan berkata, "Iya, Tuhan menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan." Dari ayat ini kita tahu, saudara, bahwa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden melalui pintu sebelah timur. Dan di tempat itulah, di sebelah timur, Tuhan menempatkan kerub-kerub untuk menjaga jalan masuk ke Taman Eden, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk dan tidak bisa menuju pada pohon kehidupan. Dan saya percaya, saudara, kenapa pintu gerbang tabernakel harus menghadap timur? Ini sebagai sebuah pertanda dari Tuhan bahwa setiap orang yang masuk ke tabernakel dan berdiam di tabernakel, maka hidupnya seakan-akan dikembalikan lagi ke Taman Eden. Dan apa akibatnya, saudara? Maka seperti Adam dan Hawa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna di Taman Eden, maka saya percaya setiap kita yang masuk dan berdiam di tabernakel dan hidup kita seakan-akan kembali ke Taman Eden, maka kita juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang umur hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di bumi ini, saudara, tetapi Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Dan saya percaya itu adalah kehidupan yang terbaik, terindah yang bisa kita alami. Amin, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang masuk dan berdiam di tabernakel? Bukankah saat ini tabernakel secara fisik sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita? Nah, saudara, kita bisa menjadi orang yang berdiam di tabernakel sepanjang umur hidup kita pada waktu kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam tabernakel dan kita melakukannya sepanjang umur hidup kita. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di tabernakel, saudara? Maka setiap orang yang masuk dalam tabernakel, yang pertama mereka akan ada di halaman. Disinilah tempat membereskan dosa dan membereskan hubungan dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sepanjang umur hidup kita, saudara. Kita harus hidup dalam kebenaran, tetapi waktu kita salah berdosa, maka kita harus membereskannya di hadapan Tuhan. Kita meminta pengampunan dan berdamai dengan Tuhan. Tetapi kita tidak hanya harus lakukan itu saja, kita harus masuk ke ruang kudus. Saya sudah jelaskan bagaimana kita ada di ruang kudus, yaitu dengan menjaga, melakukan disiplin-disiplin rohani dalam hidup kita. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman, bersekutu dengan firman, tekun dalam ibadah, dalam pelayanan, dan berbagai disiplin lainnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Waktu kita melakukannya sepanjang umur hidup kita, kita ada di dalam tabernakel, di ruang kudus. Bahkan kita harus terus masuk sampai ke ruang Maha Kudus dengan cara membangun iman, pengharapan, dan kasih yang semakin bertumbuh, yang semakin kokoh kepada Tuhan Yesus. Dengan melakukan hal itu sepanjang umur hidup kita, kita menjadi orang yang berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Raja Daud, saudara, dalam Mazmur pasal 27 mulai ayat yang keempat. Raja Daud berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Bagaimana kita harus berdiam di rumah Tuhan seumur hidup kita? Dengan tadi, saudara, melakukan segala sesuatu yang dilakukan di dalam tabernakel. Dan apa yang akan dialami orang-orang yang seperti ini, yang berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa? Dikatakan, dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, melindungi aku dalam tabernakelnya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, di tabernakelnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dan dalam kemahnya, dalam tabernakelnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Raja Daud berkata, setiap orang yang berdiam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupnya akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Akan mengalami pembelaan Tuhan yang sempurna, bahkan akan diangkat dan dimuliakan Tuhan. Karena itu saudara, biar kita kedapatan jadi orang yang berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa dengan kita bertekun melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan saya percaya untuk itu kita perlu anugerah Tuhan. Karena itu mari satukan hati kita dalam doa, minta kekuatan dari Roh Kudus. Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, Roh Kudus tolong kami, supaya kami kedapatan jadi orang yang berdiam di rumah Tuhan sepanjang umur hidup kami, sehingga kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang umur hidup kami. Dan karena itu Tuhan, hari ini hamba-Mu melepaskan berkat buat seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, terimalah kekuatan pengurapan dari tempat Maha Tinggi yang akan menolong kita untuk bertekun dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita jadi orang yang berdiam di rumah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan terimalah segala yang baik dari Tuhan untuk kehidupanmu, keluargamu, anak cucumu, segala yang baik, hal yang jasmani dan rohani dari Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian perenungan firman kita hari ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.